Selamat siang, saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat kesempatan lagi dengan satu view yang indah seperti ini. Saudaraku, Tuhan itu sudah memberi jaminan. Saudara, kita mau belajar tentang kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran. Saat ini saudaraku terjadi di mana-mana orang dicengkram oleh kekhawatiran. Tapi kita belajar apa kata Tuhan mengenai kekhawatiran. Saudaraku, kita mau baca di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 di sini dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, kita seharusnya tidak usah hidup tegang, tidak usah hidup ketakutan atau khawatir. Sebab apa? Khawatir itu hanya untuk hari ini. Besok sudah ceritanya lain lagi. Saudaraku, biarlah kita cukup khawatir sehari saja. Sebab ini yang dikatakan firman Tuhan. Apa maksud Tuhan? Saudaraku, di tengah-tengah ancaman virus COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Saudaraku, orang mulai ketakutan. Ketakutan terkena positif penyakit itu bisa menyebabkan kematian. Saudaraku, karena itu orang berani korban. Mereka tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan kegiatan-kegiatan untuk tinggal di rumah. Saudaraku, itu makin mencengkam, makin menyengkeram kekhawatiran orang-orang beriman, termasuk manusia di seluruh dunia. Tapi Tuhan memberi jaminan. Biarlah kita, saudaraku, khawatir hari ini. Artinya apa? Kita tidak ada kekhawatiran. Sebab di dalam ayat yang lain Tuhan sudah bilang, serahkan khawatirmu kepadaku, aku memperdulikan kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Karena itu tidak ada alasan orang Kristen untuk khawatir, untuk ketakutan. Bahkan dalam ayat sebelumnya kalau saudara baca, kita tidak perlu khawatir tentang makan minum, tentang hidup ini. Saudaraku, Yakobus 4:14 bahkan berkata, hidupmu itu seperti uap. Saudaraku, manusia itu seperti uap. Oleh karena itu, kita belajar hari-hari bersama Tuhan. Saya ingat pujian itu, saudaraku, begitu indah, ya. Pujian yang mengatakan, hari-hari kulalui bersama Yesus. Saudaraku, karena itu bagi saudara-saudara yang hidup jalan dengan Tuhan, tidak usah khawatir, saudaraku. Saudara, di bawah rekaman ini ada tanda panah. Saudara bisa melihat di situ apa yang harus dikerjakan. Saudaraku, ya, indah. Kalau kita jalan dengan Tuhan, saudara-saudaraku, justru ikut Tuhan itu paling indah, paling enak. Saudaraku, ada orang berkata, berjalan perlahan-lahan menuju pasar Kaliana. Siapa ikut setia pada Tuhan, hidupnya pasti enak. Saudaraku, percaya pada Yesus itu tenang. Tidur pun dijamin. Ya, selagi tidur, berkat itu menunggu di muka pintu. Yehova Jireh, kita sudah pelajari berapa waktu yang lalu. Saudaraku, Abraham yang disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, dia sama sekali tidak ada bahan
atau korban, sebab Ishak yang harus dikorbankan. Dia tidak mengerti maksud Tuhan ini, saudaraku. Tapi sesudah sampai di Gunung Muria, saudaraku, baru di situ Abraham, saudaraku, memberikan satu jawaban yang luar biasa kepada Ishak, anaknya. Waktu Ishak bertanya, "Bapa, di sini ada kayu, di sini ada pisau, di sini ada ikat tali, di mana dombanya?" Saudara, satu pertanyaan yang sangat berat dijawab, tapi Abraham berkata, Tuhan menyediakan, Tuhan yang menyiapkan. Saudara, Abraham tidak ngerti, dia tetap kerjakan seperti pesan Tuhan. Ishak diikat, saudaraku, dijadikan korban bakaran, dan dia mulai menghunus pisaunya. Saudara-saudara, kemudian dengan mantap Abraham melaksanakan firman Tuhan. Abraham tidak setengah-setengah atau berpura-pura. Tuhan tahu, saudaraku, langsung dia mau sembelih Ishak anaknya. Apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan berfirman, Abraham, Abraham, jangan kenakan tanganmu. Lalu Abraham menoleh ke arah suara itu. Tiba-tiba dia melihat seekor domba tersangkut, saudaraku, dalam ranting-ranting ajaib. Tadinya tidak ada, saudara. Tuhan itu selalu berbuat seperti ini. Tidak ada, jadi ada. Juga hari esok, kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Tapi Tuhan sudah siapkan. Karena itu, kekhawatiran itu biar sehari saja. Jangan orang Kristen sampai tidur dengan ketakutan. Jangan-jangan saya kena virus. Jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan saya hancur. Itu kekhawatiran, saudara. Cukup sehari. Orang beriman tidak khawatir. Hari esok aku yang punya. Bahkan Tuhan mempersiapkan hari esok. Itu adalah hari yang indah. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kalau saudara siang hari ini tidak khawatir, tapi hati kita belajar bersyukur, saudara. Bersyukur, Tuhan itu baik. Mungkin kita tidak ngerti, Allah itu baik. Saudara, kalau kita lihat belajar ke belakang sebentar mengenai Ayub, dia kena musibah yang di luar kemampuan manusia. Bayangkan, saudara, orang kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan uang, sudah rasanya habis, rasanya loyo semua. Ayub itu seluruhnya habis, hartanya habis, 10 anaknya habis, saudaraku, mati semua. Tapi Ayub bilang, saudaraku, aku lahir telanjang, sekarang semua diambil Tuhan. Dengan kata lain, Ayub berkata, ini ya diambil oleh Tuhan, izin daripada Tuhan. Tapi Ayub bilang, Tuhan tidak bersalah, Tuhan itu tetap baik. Saudara, Ayub diganti 2 kali lipat, bukan main. Dia, saudaraku, dapat harta 2 kali ganda. Saudaraku, dulu sudah kaya, sekarang jadi sangat kaya. Karena apa? Dia berprinsip Allah itu baik. Allah itu baik. Kalau saudara menghadapi kesukaran, mungkin saudara terpaksa di PHK, saudara jangan ngomel. Bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu indah. Saudara pasti dapat yang lebih indah, saudara. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu, saudaraku, tidak ada orang Kristen itu stres, tidak mengenal istilah ketakutan, khawatir, sudah dijamin oleh Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan yang menjamin, itu jadi pegangan kita, jadi kekuatan kita. Jangan kamu khawatir hari esok. Tiap hari ada khawatirnya sendiri. Kita berdoa pada Tuhan, tetap mengucap syukur, katakan Allah itu baik.
Katakan Allah itu baik. Kalau di PHK katakan, aku akan dapat pekerjaan yang lebih besar, yang lebih indah, yang menghadapi kesukaran. Saudara bilang kesukaran akan berlalu, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Saudara yang ada masalah, saudara tumpang tangan di dada, saya berdoa buat saudara, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati tangan-tangan yang ditumpangkan di dada, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, tolong Tuhan, berkati tangan-tangan ini. Hamba-Mu serahkan juga bagi seluruh jemaat dan saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Pasti mengalami berkat dari Tuhan. Kita tidak khawatir lagi. Sebab itu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom, selamat saudaraku, berjumpa lagi dalam siaran-siaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.